Halo semua, Selamat datang di Dalang Jawa. selamat menonton. Dadah. Malam itu, hanya Elara yang bertugas. Koridor rumah sakit yang biasanya ramai kini sunyi senyap, hanya derap langkahnya yang menggema. Kelelahan tergambar di wajahnya, namun matanya tetap waspada, seolah merasakan ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan kamar-kamar kosong. Pintu ruang operasi 4 menyambutnya dengan embusan udara dingin yang tak wajar. Lampu neon berkedip hidup, menampakkan sebuah ruangan steril dengan meja operasi kosong di tengahnya. Saat Elara mulai merapikan instrumen bedah, denting logam yang tajam memecah keheningan. Tiba-tiba, denting lain terdengar dari seberang ruangan. Elara membeku. Ia memeriksa lemari instrumen, namun terkunci rapat. Mungkin hanya imajinasinya. Ketegangan memuncak saat lampu di atas meja operasi mulai berkedip liar, lalu berputar dengan sendirinya, menyorot ke berbagai sudut sebelum berhenti tepat di atas meja yang kosong. Sekilas, sebuah bayangan gelap melintas di dinding. Jantungnya berdebar kencang. Lalu, bisikan serak terdengar dari arah meja operasi. Hembusan napas dingin menyentuh tengkuknya. Ia berbalik, tak ada siapa-siapa. Biar kakak, pintu terbanting menutup. Ruangan menjadi gelap gulita, menyisakan satu sorot lampu yang menyorot tajam ke meja operasi yang kini tidak lagi kosong, gelap, dingin, sunyi yang memekakan telinga. Elara terperangkap di dalam ruang operasi 4, dunianya menyusut menjadi kegelapan total yang hanya ditembus oleh kepanikan yang mencengkeram. "Tolong, siapapun di luar, buka pintunya!" teriaknya. Suaranya terdengar lemah dan sia-sia. Tangannya menggedor permukaan logam yang dingin dan kokoh. Setiap pukulan hanya menghasilkan gema tumpul yang ditelan oleh keheningan ruangan. Rasa putus asa mulai merayap naik, membuat napasnya sesak. Ia merogoh sakunya, mencari secercah harapan dari ponselnya. Jarinya yang gemetar akhirnya menemukan tombol DAA. Layar berkedip sekali, menampilkan sisa baterai yang sekarat, sebelum akhirnya padam total, meninggalkannya dalam kegelapan yang lebih pekat. Namun, ia tidak sepenuhnya sendirian dalam gelap. Satu-satunya sumber cahaya yang tersisa adalah lampu operasi besar yang tergantung di atas meja bedah kosong. Sorotannya yang tajam dan terfokus menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari di dinding, mengubah setiap sudut ruangan menjadi monster yang mengintai. Getaran pelan mulai terasa di udara, sehalus dengungan serangga. Awalnya Elara mengira itu hanya imajinasinya, produk dari rasa takutnya yang semakin menjadi. Namun, getaran itu semakin kuat, berpusat pada nampan stainless steel yang berisi alat-alat bedah. Instrumen logam itu bergetar, saling beradu menciptakan dentingan pelan yang mengerikan. Tiba-tiba, sebuah pisau bedah tergelincir dari nampan, jatuh ke lantai dengan suara denting yang menusuk dan bergema di seluruh ruangan. Suara itu seolah memecahkan segel keheningan, dan hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyelimuti Elara. Suhu ruangan turun begitu drastis hingga napasnya yang terengah-engah kini terlihat sebagai kabut putih di udara. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang terbangun, laci-laci kabinet di seberang ruangan mulai bergerak. Satu persatu, laci itu terbuka dengan keras, lalu terbanting menutup, menciptakan rentetan suara gaduh yang kacau, seolah ada tangan tak kasat mata yang sedang menggeledah isinya dengan panik dan marah. Di tengah kekacauan itu, lampu operasi di atasnya mulai berkedip-kedip dengan ritme yang tidak menentu, seperti detak jantung yang sekarat. Setiap kilatan cahaya mengungkapkan pemandangan yang mustahil. Di sekitar meja operasi yang tadinya kosong, Elara melihat visi spektral sebuah pemandangan dari masa lalu yang membeku dalam waktu. Sosok hantu seorang dokter, berpakaian bedah lengkap, membungkuk di atas meja. Tangannya bergerak dengan panik dan putus asa. Meskipun tidak ada pasien yang terlihat, gerakan sang dokter menunjukkan perjuangan hidup dan mati. Suara monitor jantung yang berbunyi datar dan panjang tiba-tiba memenuhi telinga Elara. Suara kegagalan yang memilukan. Hantu dokter itu menegakkan tubuhnya, kepalanya terangkat ke langit-langit, dan ia mengeluarkan teriakan tanpa suara. Mulutnya terbuka lebar dalam ekspresi penderitaan murni, menunjukkan frustrasi dan keputusasaan yang mendalam atas nyawa pasien yang gagal ia selamatkan. Kilatan lampu berhenti, dan visi mengerikan itu pun lenyap sekejap.
Ruangan kembali hening, namun keheningan kali ini terasa lebih berat dan mengancam. Alara tidak lagi sendirian. Di seberang meja operasi, di tempat visi itu tadi muncul, kini berdiri sosok hantu dokter yang sama. Wujudnya transparan dan beria. Matanya yang kosong menatap lurus menembus jiwa Elara. Rasa dingin yang menusuk kini terasa seperti sentuhan es di kulitnya. Hantu itu mengangkat tangannya yang spektral. Jari-jarinya yang tembus pandang menunjuk dengan kaku ke arah pintu yang terkunci. Kemudian, tanpa mengalihkan pandangannya dari Elara, ia mengarahkan telunjuknya tepat ke arah gadis itu. Udara di sekitar Elara terasa bergetar saat bisikan serak dan dingin terdengar dari segala arah, seolah dinding itu sendiri yang berbicara. Satu kata yang penuh dengan kebencian dan penderitaan abadi menggema di kepalanya. Pergi. Seolah menanggapi perintah spektral itu, terdengar suara klik yang keras dari arah pintu. Kunci logam itu berputar dengan sendirinya, digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Dengan derit pelan yang menyiksa, pintu yang tadinya terkunci rapat kini terbuka sedikit, menampakkan seberkas cahaya hangat dari koridor di luarnya. Tanpa berpikir dua kali, insting untuk bertahan hidup mengambil alih. Elara berbalik dan berlari sekuat tenaga, kakinya terbata-bata saat ia menerobos celah pintu itu. Ia tidak berani menoleh ke belakang, takut akan apa yang mungkin ia lihat jika melakukannya. Ia terus berlari hingga berhenti di tengah koridor yang terang benderang, tubuhnya merosot ke dinding. Sambil terengah-engah dan gemetar hebat, ia memberanikan diri untuk menatap kembali ke sumber terornya. Pintu ruang operasi 4 kini tertutup rapat, tampak sunyi dan normal, seolah tidak ada apapun yang pernah terjadi di dalamnya. Benar katamu, Elara, ada sesuatu yang berbeda di ruang operasi itu, bukan sekadar hawa dingin biasa. Bisikku pelan, tanganku gemetar hebat saat aku menceritakan kembali kejadian mengerikan yang baru saja kualami di ruang operasi keempat. Sebagai perawat baru, aku tidak pernah menyangka akan mengalami hal seaneh ini. Bu Ratna, perawat paling senior di rumah sakit ini, mendengarkan ceritaku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia menatapku dalam-dalam, sorot matanya yang bijaksana seakan menembus ketakutanku. Kamu bukan yang pertama, Elara. Kamu baru saja bertemu dengan arwah Dr. Anwar, ujarnya dengan suara yang tenang namun syarat makna. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Bu Ratna kemudian melanjutkan ceritanya, membawaku kembali ke masa puluhan tahun yang lalu. Dr. Anwar, menurutnya, adalah seorang ahli bedah anak yang sangat brilian dan berdedikasi. Namun, sebuah tragedi mengubah segalanya. Di ruang operasi 4, ia kehilangan seorang pasien anak dalam sebuah operasi yang rumit. Rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam menggerogoti jiwanya hingga ia meninggal tak lama kemudian karena patah hati. Sejak saat itu, arwahnya yang penuh penyesalan diyakini terus menghantui ruangan tempat ia mengalami kegagalan terbesarnya, mengulang kembali momen tragis itu tanpa henti. Mendengar kisah tragis itu, ketakutanku perlahan sirna, berganti dengan rasa iba yang mendalam. Aku menyadari bahwa arwah Dr. Anwar bukanlah sosok jahat yang ingin mencelakai. Ia hanyalah jiwa yang tersesat, terperangkap dalam lingkaran duka dan penyesalan yang tak berujung. Aku tidak bisa membiarkannya terus menderita sendirian dalam kegelapan itu. Sebuah tekad bulat tiba-tiba muncul di hatiku. Malam ini juga, aku harus kembali ke ruang operasi keempat. Bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menghadapinya, untuk mencoba memberikan ketenangan yang selama ini ia cari. Sebelum melangkah, mataku tertuju pada sebuah vas di meja perawat. Dengan gerakan mantap, aku mengambil setangkai bunga lili putih yang mekar indah, menggenggamnya erat seolah itu adalah perisai keberanianku. Langkah kakiku terasa berat saat aku mendorong pintu ruang operasi keempat. Udara di dalamnya terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya, menusuk hingga ke tulang. Suasananya begitu kacau. Di tengah ruangan, sosok transparan Dr. Anwar muncul dengan jelas. Ia terus mengulang gerakan-gerakan operasi yang gagal itu. Tangannya gemetar, wajahnya dipenuhi keputusasaan yang begitu pekat. Tiba-tiba, instrumen-instrumen bedah di atas nampan mulai berterbangan, membentur dinding dengan keras. Lampu operasi di atasku berkedip-kedip liar, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di setiap sudut ruangan. Arwah itu kemudian berhenti,
menatapku dengan sorot mata yang penuh penderitaan, seolah memohon pertolongan dari siksaan abadinya. Alih-alih berlari ketakutan, aku justru melangkah maju dengan perlahan. Aku mendekati meja operasi yang terasa dingin saat kusentuh. Dengan suara yang kuusahakan tetap tenang dan lembut, aku berkata, "Dokter, ini bukan salah Anda. Anda sudah melakukan yang terbaik yang Anda bisa." Aku menatap lurus ke arah sosoknya yang gelisah. Pasien kecil itu sudah lama tenang dan damai di tempat yang lebih baik. Sekarang giliran Anda untuk beristirahat, dokter. Lepaskan semua penyesalan ini. Dengan gerakan penuh hormat, aku meletakkan setangkai bunga lili putih yang kubawa tepat di tengah meja operasi yang dingin dan kosong itu sebagai simbol kedamaian dan pengampunan. Seketika, semua aktivitas paranormal berhenti. Udara yang tadinya tegang mulai terasa lebih ringan. Arwah Dr. Anwar menatap bunga putih itu, kemudian beralih menatapku. Ekspresi penderitaan di wajahnya yang telah terukir selama puluhan tahun perlahan memudar. Sebuah senyum tipis yang tulus dan penuh rasa terima kasih akhirnya tersungging di bibirnya. Sosoknya mulai menjadi semakin transparan, memudar seperti kabut pagi, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Hawa dingin yang menusuk pun berganti menjadi kehangatan yang menenangkan. Aku tersenyum lega, merasakan kedamaian yang kini menyelimuti ruangan itu. Aku berbalik, melangkah keluar dari ruang operasi 4 untuk terakhir kalinya, meninggalkan sebuah ruangan yang kini telah menemukan ketenangannya kembali. Hai guys, oh aku tahu harus loncat kemana sekarang. Yuk loncat ke tombol subscribe.